Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas materi terkait barisan dan deret. Namun akan diulas untuk barisan bilangan terlebih dahulu yang sudah didapatkan di materi SMP. Barisan bilangan didefinisikan sebagai susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Misalnya, di sini saya akan contohkan. Yang pertama, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. 1 ini suku pertama, 4 suku kedua, 9 suku ketiga, 16 suku keempat, dan seterusnya. Barisan ini didapat dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Artinya apa? Ketika suku pertama berarti N-nya 1. 1 kuadrat itu 1. Nah, di sini. Suku kedua itu ketika N-nya sama dengan 2. Karena suku kedua. Berarti U2 sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Nah, suku ketiga berarti 3 kuadrat. Suku keempat berarti 4 kuadrat, dan seterusnya. Barisan ini juga disebut sebagai barisan persegi. Contoh yang kedua, 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Didapat dengan rumus UN N pangkat 3. Disebut juga barisan kubik. Contoh yang ketiga, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Di sini pada barisan memiliki pola yang sama, yaitu penambahan 3. 4 itu dari 1 ditambah 3, 7 dari 4 tambah 3, 10 itu dari 7 ditambah 3. Jadi contoh ketiga ini disebut sebagai barisan dengan pola penambahan 3. Untuk contoh yang keempat, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Di sini memiliki pola yang sama juga, yaitu perkalian 3. 6 itu dari 2 kali 3, 18 itu dari 6 kali 3, 54 itu dari 18 dikali 3. Di sini disebut sebagai barisan dengan pola perkalian 3. Untuk contoh yang kelima, barisannya 1, 3, 6, 10, 15. Didapatkan dengan rumus UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Disebut juga sebagai barisan segitiga. Contoh yang keenam, barisannya 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Barisan ini disebut sebagai barisan Fibonacci, yaitu barisan dengan penjumlahan 2 suku sebelumnya. 2 itu dari 1 ditambah 1, 3 dari 1 tambah 2, 5 dari 2 ditambah 3, 8 dari 3 ditambah 5, dan seterusnya. Selanjutnya ke materi inti. Barisan dan deret yang akan dibahas itu dua hal. Yang pertama, barisan dan deret aritmetika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Kita akan fokus satu persatu. Di sini yang akan dibahas mengenai barisan aritmetika. Dikatakan barisan aritmetika jika setiap suku dapat diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurang bilangan tertentu yang tetap. Jadi setiap barisan yang berasal dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurang bilangan yang tetap itu dikatakan sebagai barisan aritmetika. Bilangan yang tetap itu dikatakan dengan beda atau B. Nah, masuk ke contohnya. Di sini terdapat barisan 1, 4,
7, 10. Setiap sukunya dari suku sebelumnya ditambah 3. 4 itu dari 1 ditambah 3, 7 dari 4 ditambah 3, 10 itu dari 7 ditambah 3, dan seterusnya. Di sini dapat dikatakan bedanya sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, 81 ini dari 87 ditambah negatif 6, 75 ini dari 81 ditambah negatif 6, 69 itu dari 75 ditambah negatif 6. Ditambah negatif 6 juga dapat dikatakan sebagai dikurangi 6. Jadi bedanya sama dengan negatif 6. Bagaimana mencari beda? Nah, jadi untuk mencari beda dari suku kedua dikurangi suku pertama, 4 kurangi 1, ya kan, suku kedua, ini suku pertama, dapatnya 3. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua, suku ketiga kurangi suku kedua juga sama dengan 3. Suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Atau juga dikatakan UN suku ke N dikurangi suku sebelumnya, UN-1. Selanjutnya akan dicari untuk suku umum, UN dari barisan aritmatika. Suku pertama ditulis sebagai A. A itu suku pertama. Suku pertama itu di sini, contohnya 1, di sini 87. Untuk suku kedua berarti suku pertama ditambah beda, karena di sini aritmatika. Suku pertama itu A, berarti A ditambah B. Untuk suku ketiga berarti suku kedua ditambah B. Suku keduanya A plus B, berarti A plus B ditambah B, hasilnya A ditambah 2B. Selanjutnya suku keempat dari suku ketiga ditambah B. Suku ketiganya A plus 2B ditambah B. Jadi suku keempat itu A plus 3B. Dan seterusnya di sini coba diperhatikan. Untuk suku pertama di sini A ditambah 0B karena B-nya nggak ada. Suku kedua di sini tetap A tapi B-nya 1. Untuk ketiga berarti A ditambah, karena suku ketiga berarti di sini 2B. Suku keempat A plus 3B. Jadi untuk suku ke N itu dapat digunakan rumus A plus N-1 kali B. Yang akan digunakan ini untuk mencari suku umum dari barisan aritmatika. Untuk lebih memahami, berikut terdapat contoh soal. Contoh soal 1, diketahui barisan bilangan 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Tentukan A. Suku umumnya, B. Suku ke-101. Sebelum kalian mengerjakan, kalian perlu melihat apakah barisan bilangan di sini aritmatika atau geometri. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, kita melihat suku kedua, kita coba kurangkan dengan suku pertama. Apakah sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua atau suku keempat dikurangi suku ketiga? Di sini 15 dikurangi 12 itu 3, 18 dikurangi 15 juga 3, 21 dikurangi 18 itu juga 3. Berarti barisan di sini memiliki beda sama dengan 3 dan dapat dikatakan sebagai barisan aritmatika. Penyelesaiannya, kita tulis A-nya dulu sebagai suku pertama, yaitu 12. Untuk bedanya tadi kita dapatkan 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus UN. Sama dengan UN-nya tadi, rumusnya A plus N-1 kali B. Dengan A-nya 12 dan B-nya 3, disubstitusi, kita dimasukkan di sini. Nah, kita cukup sampai di sini boleh, kita lanjutkan juga boleh. Kalau dilanjutkan, UN sama dengan
3-nya di sini dikali N berarti 3N. 3-nya dikali min 1 itu min 3. 12 dikurangi 3 itu hasilnya 9. Berarti UN-nya sama dengan 9 ditambah 3N. Ini untuk penyelesaian pertama. Untuk penyelesaian yang kedua, di sini kita gunakan rumus UN ini. Sama dengan 12 plus N min 1 kali 3. Yang akan dicari itu suku ke 101, berarti U101. Kita masukkan N-nya menjadi 101. Kita proses sama dengan 12 ditambah 101 kurangi 1 itu 100, dikali 3 itu 300. 12 ditambah 300 menjadi 312. Selanjutnya terdapat contoh kedua. Suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 9 dan bedanya 7, maka tentukan A suku ke-10, B suku ke berapa yang nilainya 352. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kita tulis A-nya 9 karena suku pertama dan B-nya 7. Untuk mencari suku ke-10 berarti kita gunakan rumus UN, yaitu A plus N min 1 kali B. Yang akan dicari itu suku ke-10, berarti U10. Dengan A-nya di sini 9, N-nya di sini 10, B-nya di sini 7. Nah, kita kalikan, kita proses 9 ditambah 10 dikurangi 1 ini 9 kali 7 itu 63. 9 ditambah 63 itu hasilnya 72. Selanjutnya untuk B, untuk mencari suku ke berapa nilainya 352, di sini artinya UN sama dengan 352. Yang akan dicari itu nilai N. Nah, UN itu rumusnya A plus N min 1 kali B sama dengan 352. UN ini sama dengan ini. Nah, kita masukkan A-nya tadi 9 dan B-nya 7 ke dalam sini, yaitu 9 ditambah N min 1 kali 7 sama dengan 352. Kita proses di sini 9 tetap, 7 kali N itu 7N, 7 kali min 1 itu min 7, sama dengan 352. 9 dikurangi 7 itu 2. 7N tetap di sini, 2 tadi dipindah ruas menjadi 352 dikurangi 2. 7N sama dengan 350, jadi N-nya 350 dibagi 7. N-nya kita dapatkan 50. Selanjutnya untuk contoh ketiga. Pada suatu bilangan aritmatika diketahui suku kelimanya 29 dan suku ke-9 43, tentukan suku ke-201. Nah, di sini untuk mengetahui suku ke-201 maka perlu mencari A sebagai suku pertama dan B sebagai beda. Maka kita harus analisis satu persatu. Disimak ya. Untuk suku kelima itu 29. Kita tuliskan U5 sama dengan 29. U5 kita gunakan rumus UN dengan N-nya sama dengan 5, yaitu A plus N min 1 kali B dengan N-nya sama dengan 5, kita rubah menjadi 5. Di sini sama dengan 29. 5 dikurangi 1 itu 4. Jadi kita dapatkan A plus 4B sama dengan 29. Ini sebagai persamaan 1. Selanjutnya suku ke-9 itu 43. Kita tuliskan U9 sama dengan 43. Kita gunakan rumus UN dengan mengganti N-nya dengan 9, yaitu A plus N min 1 kali B, kita rubah N-nya dengan 9, di sini sama dengan 43. 9 dikurangi 1 itu 8.
Berarti kita dapatkan A plus 8B sama dengan 43 sebagai persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita eliminasi substitusi. Kita tuliskan A plus 4B sama dengan 29 untuk persamaan 1 dan A plus 8B sama dengan 43 sebagai persamaan 2. Kita lihat di sini. Ternyata koefisien A sudah sama, berarti kita langsung kurangkan karena di sini sama-sama positif. A dikurangi A itu habis. 4B dikurangi 8B kita dapatkan min 4B sama dengan 29 dikurangi 43 min 14. Kita dapatkan B nya yaitu 7/2. Dari mana? Dari min 14 dibagi min 4 itu min bagi min itu plus 14/4 kita sederhanakan menjadi 7/2. Selanjutnya kita substitusi ke salah satu persamaan di sini. Saya gunakan A plus 4B sama dengan 29. Dengan B nya 7/2 kita substitusi. 4 dibagi 2 itu 2 dikali 7 hasilnya 14. A plus 14 sama dengan 29. Berarti A nya sama dengan 29 dibagi 14. Maksud saya dikurangi 14. Sehingga didapatkan A nya sama dengan 15. A dan B nya sudah didapatkan, kita akan mencari suku ke-201. Kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1. Kita rubah N nya menjadi 201 sesuai yang ditanyakan. Sedangkan A nya kita isi 15 dan B nya 7/2. Nah, U201 yaitu 15 ditambah 201 kurangi 1 itu 200 dikali 7/2. 200 dibagi 2 itu 100. 100 kali 7 itu 700. Berarti 15 ditambah 700 kita dapatkan suku ke-201 yaitu 715. Contoh selanjutnya, contoh keempat. Pada suatu barisan aritmatika diketahui jumlah suku ke-5 dan suku ke-8 sama dengan 94. Sedangkan suku ke-10-nya itu 40. Yang ditanya, suku keberapakah yang nilainya negatif 24? Nah, dari soal di sini, yang ditanya itu suku keberapa? Berarti nilai N dari UN sama dengan negatif 24. Maka kita perlu mencari A sebagai suku pertama dan B sebagai beda. Nah, disimak ya. Berdasarkan yang diketahui jumlah suku ke-5 dan suku ke-8 sama dengan 94, kita tuliskan U5 ditambah U8 sama dengan 94. Berdasarkan rumus UN yaitu A plus N-1 kali B, sehingga kita dapat U5 nya menjadi A ditambah 4B dan U8 menjadi A ditambah 7B. Di sini sama dengan 94. A ditambah A itu 2A, 4B ditambah 7B itu 11B, sehingga didapat persamaan 2A ditambah 11B sama dengan 94 sebagai persamaan 1. Selanjutnya diketahui bahwa suku ke-10-nya 40, berarti U10 sama dengan 40. Berdasarkan rumus UN, U10 itu sama dengan A ditambah 9B. Di sini sama dengan 40. Persamaan ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita eliminasi dan substitusi. Nah, di sini perlu dilihat koefisien A dan koefisien B belum sama. Maka kita perlu samakan terlebih dahulu. Saya akan menyamakan koefisien A dengan persamaan 1 saya kalikan 1. Persamaan 2 saya kalikan 2, sehingga persamaan satunya tetap, persamaan 2 nya menjadi 2A ditambah 18B sama dengan 80. Dengan mengkalikan 2 ini ke setiap angka ini. Nah, di
Di sini kan sudah sama dan sama-sama positif, sehingga kita kurangkan. Nah, 2A dikurangi 2A itu habis. 11B dikurangi 18B itu negatif 7B. Sama dengan 94 dikurangi 80, yaitu 14. Nilai B itu 14 dibagi negatif 7. Sama dengan negatif 2. B-nya sudah diketahui, tinggal mensubstitusi ke salah satu persamaan. Saya gunakan A ditambah 9B sama dengan 40. Nah, kita substitusi B-nya dengan negatif 2. Sehingga nilai A didapat 40 ditambah 18. Dari 9 dikali negatif 2 itu negatif 18. Selanjutnya pindah ruas menjadi positif. Jadi nilai A sama dengan 58. A sudah didapatkan dan B sudah didapatkan, kita masukkan ke UN sama dengan negatif 24 sesuai yang ditanyakan. UN kita gunakan rumus A plus N min 1 kali B, di sini sama dengan negatif 24. Kita substitusi nilai A sama B, yaitu A nya 58 dan B nya negatif 2 sama dengan negatif 24. Kita kalikan negatif 2 dengan N dan negatif 2 dengan negatif 1. Didapatkan 58 min 2N ditambah 2 sama dengan negatif 24. 58 ditambah 2 itu 60. Selanjutnya 60 pindah ruas menjadi min. Min 24 min 60 menjadi min 84. Sehingga N-nya sama dengan min 84 dibagi min 2, yaitu 42. Ini merupakan suku ketika nilai UN-nya sama dengan negatif 24. Untuk selanjutnya, contoh kelima. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan jumlah 39 dan hasil kali 1560. Tentukan bilangan terbesar. Nah, sebelum menentukan bilangan terbesar, maka kita perlu mencari 3 bilangan tersebut, di mana ketiga bilangan itu membentuk barisan aritmatika. Dan ketika ketiga bilangan itu dijumlahkan hasilnya 39 dan ketika dikali hasilnya 1560. Oke, disimak ya. Untuk penyelesaiannya kita perlu memisalkan ketiga bilangan. Kita misalkan dari suku kedua. Saya misalkan A. Untuk suku selanjutnya ditambah B dan suku sebelumnya kita kurangkan dengan B. Sehingga kita dapatkan A min B, A dan A plus B. Kita cek ya. Untuk suku kedua itu dari suku pertama ditambah B. A min B ditambah B. Hasilnya A. Suku ketiga itu dari suku kedua ditambah B, yaitu A ditambah B. Hasilnya A plus B. Selanjutnya, ketiga bilangan di sini kita jumlahkan. Hasilnya 39. Kita tulis suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga, hasilnya 39. A ditambah A itu 3A. Min B ditambah B itu habis, sehingga 3A sama dengan 39. Nilai A sama dengan 13 dari 39 dibagi 3. Selanjutnya A sama dengan 13 kita substitusi ke permisalan ini. Sehingga akan kita dapatkan permisalan baru menjadi 13 min B, 13 dan 13 plus B. Selanjutnya, ketiga bilangan di sini kita kalikan, yang akan menghasilkan 1560. Suku pertama dikali suku kedua dikali suku ketiga, hasilnya 1560. 13 di sini akan saya jadikan sebagai pembagi, sehingga kita dapatkan ini. 13 min B dikali 13 plus B sama dengan 1560 dibagi 13. Di sini kita proses dan sebelah kanannya juga kita proses.
kita dapatkan 169 min B kuadrat sama dengan 120. Min B kuadrat di sini pindah ruas, 120 juga pindah ruas. Kita proses, kita dapatkan B kuadratnya sama dengan 49. Selanjutnya, kita akan cari nilai B. Nilai B sama dengan plus minus 7. Dari mana? Dari plus minus akar 49. Akar 49 itu 7. Lalu kenapa kok plus minus? Di sini B sama dengan 7 untuk yang positif, dimasukkan ke B kuadrat, 7 kuadrat itu 49. Sedangkan untuk B sama dengan negatif 7, ketika dimasukkan ke sini, negatif 7 kuadrat juga hasilnya 49. Jadi nilai B-nya ada dua, yaitu positif 7 dan negatif 7. Di sini kita substitusi ke sini, sehingga akan kita dapatkan ketiga bilangan itu. Untuk A-nya 13 dan B-nya 7, kita dapatkan ketiga bilangan. Kita masukkan 7, 13 min 7 itu 6. 13 tetap 13, 13 plus 7 itu 20. Sedangkan untuk A-nya 13 dan B-nya negatif 7, kita substitusi. 13 min 7 jadi plus, 13 plus 7 itu hasilnya 20. 13 tetap 13, 13 ditambah negatif 7 plus ketemu min jadi min, 13 min 7 itu hasilnya 6. Jadi hanya perbedaan urutan. Ini dari urutan kecil, ini urutan besar. 6, 13, 20, 20, 13, 6. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal menyimpulkan di mana bilangan yang paling besar itu 20. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya akan terdapat latihan soal mandiri. Soal 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Saya akhiri dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.